Mengapa saudara harus mengikuti arahan dari pemimpin? Karena seringkali Tuhan memang bekerja lewat pemimpin. Karena seringkali Tuhan memang memberikan arahan lewat pemimpin. Berbahagialah kalau pemimpinmu tersedia untukmu, untuk semua yang engkau hadapi. Salah satu kemalangan yang paling malang di dunia adalah kalau pemimpinmu tidak berfungsi. Ada pemimpin seperti tidak ada pemimpin. Ketika engkau membutuhkan dia, dia tidak ada di sisimu. Dan ketika engkau membutuhkan jawaban, dia tidak bisa memberikan jawaban. Sehingga akhirnya engkau kehilangan apapun. Tapi saya percaya Tuhan akan membangkitkan para pemimpin yang bisa membawa hidup kita, yang bisa mengalirkan anugerah buat kita, yang bisa memberikan jawaban bagi hidup kita, yang bisa memberikan arahan yang akurat buat kita. Tapi pastikan engkau punya hati yang tunduk dan taat kepada pemimpin, sehingga apapun yang diarahkan oleh pemimpinmu, engkau mengikuti, engkau mematuhi. Karena seringkali saudara, ketika kita masih ada di bawah, kita dengan gampangnya mengikuti arahan dari pemimpin. Tapi ketika kita sudah punya kemampuan dan pengalaman, kita mengalami kesulitan untuk itu. Para prajurit Daud, mereka adalah orang-orang yang pandai berperang. Tapi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Daud meminta petunjuk Tuhan dan mengikuti sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan itu sebabnya mereka percaya apa yang pemimpinnya lakukan berasal dari Tuhan, dan karena itu mereka mengikuti bersama-sama dengan Daud. Karena kalau pemimpin sudah meminta petunjuk dari Tuhan, dia bergerak, tapi yang lain tidak bergerak, bawahannya tidak mengikuti dia untuk bergerak, semua tidak akan bisa terjadi. Tapi kalau semua mengikuti pemimpin bergerak sesuai dengan arahan daripada Tuhan, maka semua yang dicita-citakan akan terjadi. Semua yang hilang akan kembali, karena Tuhan akan menyertai kita semua. Amin, saudara. Saya percaya dengan yakin perjalanan kita tidak akan terhalang oleh apapun juga. Apapun yang engkau rasakan tidak mempengaruhi perjalanan kita. Apapun yang saya rasakan tidak akan mempengaruhi perjalanan kita. Dialah yang memulai perjalanan iman kita. Dan dia juga yang akan menyempurnakan perjalanan iman kita sampai pada akhirnya. Sampai kita menuju tujuan kita. Sampai semua yang harus kita miliki akan kita miliki. Semua yang harus kita alami di dalam Kristus akan kita alami. Kita adalah milik Kristus dan tidak ada keraguan di dalamnya. Kita adalah milik Kristus dan iblis tidak bisa menjamah hidup kita karena kita adalah milik Kristus. Kristus akan melindungi kita, Kristus akan menolong kita, Kristus sendiri yang akan dia sudah memberikan hidupnya untuk kita. Tidak masuk akal kalau dia melepaskan kita begitu saja. Hanya tetaplah percaya kepada dia. Tetaplah mengikuti petunjuk Tuhan. Tetaplah matamu tertuju kepada dia. Amin. Dan hargai pemimpin yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ikuti dan patuhi arahannya sehingga engkau bisa berjalan sesuai dengan petunjuk ilahinya, dan apapun yang telah hilang dari hidupmu akan bisa dikembalikan oleh Tuhan kepadamu.